Wassalatu wassalamu ala habibillah syafi'illah ya Allah wa syafi'ina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang sama saya hormati kepada para guru-guru kita, terutama kepada Al-Ustaz Bapak Abdillah, pada Ustaz Haji Iskandar dan Bapak Ustaz yang lain yang tidak mungkin kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ustaz ataupun asatidz yang ada, dan juga kepada segenap pengurusan Masjid An-Nur, pengurusan DKM Masjid An-Nur semuanya yang diketuai oleh guru kita juga Bapak Ustaz Abdillah, dan juga kepada para pegiat-pegiat ibadah di Masjid An-Nur. Para ahli jamaah, ibu-ibu, nanti kalau nggak disapa nanti bermasalah saya. Umuman muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini atas nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan thariqah kita, titian jalan kita untuk menuju itu Allah Subhanahu wa taala lewat jalan ilmu, entah itu mengajar ataupun mengaji. Ini adalah bentuk rasa syukur kita atas banyak nikmat dari Allah, termasuk nikmat diberi hidup, yang lebih-lebih kita diberi akal dan sehat, sehingga digunakan untuk memahami ilmu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Diniati dengan mensyukuri nikmat akal sehat. Shalawat salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, para jemaah, ibu-ibu semuanya, kita melanjutkan, dan saya menemani, membersamai bapak-bapak semuanya untuk kajian Sabtu ketiga di Masjid An-Nur ini. Sebagai lanjutan dari pertemuan kita kemarin, kita sudah sampai kepada Faslun fi ahkamil iddah wa anwa'il mu'taddah. Pasal berikutnya yaitu tentang masalah iddah, hukum-hukum iddah, dan termasuk macam-macamnya perempuan ataupun wanita yang diiddah atau yang mengalami iddah. Wahia lughatan ismu min i'dad wa sya'an tarabbusul mar'ah muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahimiha bi aqra'in aw ashurin aw wad'i hamlin. Istilah iddah itu diambil dari kata dasar i'dad, yang artinya hitungan kalau secara bahasa. Jadi ini nanti terkait dengan jumlah atau hitungan. Adapun pengertian secara syariat, itu adalah tarabbusul mar'ati, penantian seorang perempuan, perempuan yang sudah menjadi istri maksudnya. Nah, kalau belum beristri kan nggak mengenal iddah. Jadi tarabbusul mar'ati muddatan, penantian seorang perempuan, menunggunya seorang perempuan, untuk bisa diketahui bebasnya rahim. Jadi kalau seorang istri yang dicerai itu kan harus ada iddah. Nah, iddah itu tujuan utamanya itu adalah untuk bisa diketahui bebasnya rahim dari janin suami yang tadi mencerai. Nah itu kalau memang
mau punya suami lain itu harus dijamin bebas dulu. Nah, masa itu namanya masa iddah, tarabbusul mar'ah muddatan yu'rafu ya fiha ya bara'atu rahimiha. Nah, penantian itu ada macam-macam. Ada kalanya dengan hitungan uruk. Uruk itu adalah satu paket antara haid dan suci, haid dan suci, haid dan suci itu satu paket uruk. Jadi sebagian memaknai dengan masa suci. Ya, kalau masa suci kan dalam tiap bulan juga nanti berganti-ganti. Kalau suci, ya ada haid, ada suci, ada haid. Itu bagi wanita yang memang sudah mengalami haid. Karena tidak setiap wanita itu tidak mengalami tidak seluruh wanita itu haid semuanya. Ada sebagian yang tidak haid. Ya, itu jarang terjadi tapi ada. Ya, termasuk siapa? Fatimah Zahra. Nah, itu ada. Nah, ini ada sebagian nanti itu iddah itu dihitung pakai hitungan bulan. Ada nanti hitungan iddah itu dengan dilahirkannya anaknya ataupun dari melahirkannya itu. Nah, itu. Jadi jelas bahwa pengertian daripada iddah itu adalah masa penantian seorang perempuan yang cerai, ya. Cerai itu akibat diceraikan ataupun cerai karena meninggal dunia termasuk di dalamnya, ya. Dengan berbagai bentuk hitungan iddah, baik berupa urun, ya, ataupun perhitungan siklus masa haid dan suci, ataupun berupa hitungan bulan, ataupun dengan melahirkan sesuai dengan jenis perempuan yang mengalami iddah itu. Nah, karena jenis perempuan yang menjalani iddah itu ada berbagai macam yang nanti kita akan sebutkan. Yang pertama, wal mu'taddatu ala darbaini. Secara umum, wanita yang mengalami iddah itu terbagi menjadi dua secara umum. Ada yang cerai karena pertama, mutawaffan anha zawjuha wa ghairu wal mu'taddatu ala darbaini wa ghairi mutawaffan anha wa ghairi mutawaffan anha. Jadi ada dua wanita yang mengalami iddah secara umum. Pertama itu dibagi menjadi dua. Ada yang iddah karena dicerai sebab kematian, ya, berarti dicerai otomatis sebab kematian seorang suami. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu cerai bukan karena faktor ditinggal mati suaminya. Itu. Terus kemudian ingkarat, bagaimana di antara keduanya itu? Yang pertama kita menginjak kepada yang cerai karena secara otomatis, cerai karena ditinggal mati suaminya. Ingkarat hurratan hamilan fa'iddatuha an wafati zawjiha biwad'il hamli kullihi. Yang pertama ketika ada seorang istri ditinggal mati suaminya, dalam keadaan hamil, karena suratan hamilan fa'iddatuha, maka iddahnya itu terhitung dari wafatnya seorang suami sampai ke melahirkan. Semuanya, melahirkan semuanya. Dalam arti apa? Karena khawatir ada kelahiran yang kembar tapi tidak dalam satu hari, tidak dalam hari yang sama. Karena kalau di dalam kitab fikih itu bahkan diterangkan di sini hatta tsani tau'amaini itu. Hatta tsani tau'amaini ma'a imkan nisbatul hamli lil mayyit. Itu. Nah, jadi kalau di sini dikatakan dibuat ilhamli kullihi, yaitu dengan melahirkan dengan sempurna, dalam arti misal sampai terjadi ada bayi kembar, itu juga dihitung. Bukan hanya melahirkan, sampai misal 2 hari kemudian masih ada
melahirkan, maksudnya melahirkan kembali, ya. 2 hari kemudian melahirkan kembali. Gitu. Berarti kan itu masih terhitung kembar. Bahkan kalau di sini, ya, di syarahnya itu dikatakan hatta sani tawama ini walawin fasola ahaduhuma fi hayatiz zauj wal akhar ba'da mauti. Termasuk ketika contoh di sini, seandainya terpisah ada bayi kembar yang pertama lahir ketika seorang suami masih hidup, yang kedua kemudian lahir lagi setelah suaminya wafat. Bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Wadhabitu tawamaini. Batasan-batasan anak itu masih dikatakan kembar di dalam fikih itu Allah yatakhallala bainahuma sittata ashhur. Wadhabitu tawamaini Allah yatakhallala bainahuma sittata ashhur. Jadi batasannya dikatakan kembar itu antara satu bayi dengan bayi yang lain itu tidak terpisah melebihi dari 6 bulan. Bi an wulida ma'a aw takhallala bainahuma duna sittati ashhurin. Bayi kembar itu memang ada kalanya lahir bersamaan, gitu. Ada kalanya terpisah antara satu dengan yang lain, terpisah waktu antara satu dengan yang lain, duna sittati ashhurin. Yang penting di bawah 6 bulan. Nah, kemudian di sini dilanjutkan fa'id takhallala bainahuma sittata ashhurin fa aktsar fahuma hamlani la tawamani. Kalau sampai jarak pemisah antara 2 bayi itu lebih dari 6 bulan, maka itu dikatakan 2 kelahiran, bukan kembar. Intinya itu. Nah, jadi yang terpenting dari ini adalah bahwa wanita yang ditinggal suami itu iddahnya kalau dia dalam keadaan hamil maka sampai melahirkan. Meskipun cuma baru, misal kalau ditinggal mati oleh suami dalam keadaan sedang hamil 9 bulan kurang 10 hari misalnya. Nah, 10 hari kemudian melahirkan, ya berarti iddahnya selesai setelah melahirkan itu yang pertama. Kemudian wa in kanat hailan fa iddatuha arba'atu ashhurin ya. Dan kalau seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan tidak hamil, ya, maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Otomatis beserta malamnya, artinya ketika dikatakan hari ya sehari semalam. Kalau 14 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari ya berarti 4 bulan 10 hari dihitung siang malamnya. Ini yang pertama. Saya simpulkan yang pertama bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya iddahnya terbagi menjadi 2. Kalau dia posisi lagi hamil maka terhitung sampai melahirkan. Kalau dia tidak dalam posisi hamil maka terhitung yaitu 4 bulan 10 hari. Dan itu masing-masing di Al-Quran ada mestinya. Sebagaimana yang pertama itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 234, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Itu yang tidak hamil posisinya ya. Itu dari Al-Qurannya. Yang tadi kita baca di kitabnya. Bagaimanapun kitab ini yang bisa dibikin seperti itu karena yang membuat itu telah menggali hukum-hukum di Al-Quran maupun hadis sehingga jadi kitab seperti ini. Dan inilah yang mempermudahkan kita. Karena kalau kita langsung menggali dari Al-Quran, dari hadis dengan keilmuan atau keterbatasan keilmuan kita, tingkat ilmu kita itu belum waktunya.
belum waktunya, belum tingkatannya. Makanya kita harus mempunyai acuan para imam mujtahid yang kelengkapan ilmunya itu lebih mumpuni, mau menggali tafsir sudah tahu bagaimana nasakh mansukh, bagaimana ada lafal am yang berlaku khusus ya, ataupun khos tapi berlaku am gitu. Ilmu ma'ani, batik ma'ani itu ada, ilmu kiasnya itu juga ada. Makanya kita itu sudah dipermudah dengan ini. Tapi dicari dalilnya pasti ada. Itu saya jamin pasti ada. Ya, contoh itu tadi. Yang pertama tadi seorang wanita yang ditinggal suami meninggal dunia, kemudian iddahnya itu adalah sampai melahirkan, itu ada di dalam surat At-Thalaq ayat 4. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Orang-orang atau wanita-wanita yang dalam keadaan hamil, maka ajaluhunna muddatu iddatihinna. Ajaluhunna yang dimaksud di situ muddatu iddatihinna, itu masa iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Surat At-Thalaq ayat 4. Kemudian yang tadi seorang wanita yang ditinggal mati suaminya ya, dalam keadaan tidak hamil, itu tadi di dalam surat Al-Baqarah 234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan. Orang-orang yang meninggal dunia kemudian meninggalkan istri-istrinya, maka istri-istri mereka yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Maka istri-istri mereka ada penantian iddah ya, arba'ata asyhurin 4 bulan wa asyra dan 10 hari. Fa'idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, kalau sudah lepas iddah itu ya boleh kemudian punya yang lain. Itu yang pertama. Kemudian wa in kanat hamilan tadi. Sekarang kalau seorang istri ya, yang itu tadi sudah ingkanat hamilan wa ghairul mutawaffa anha zawjuha. Adapun ketika seorang istri yang cerai akibat bukan karena faktor ditinggal mati suaminya, cerai tapi ya cerai biasa, bukan karena ditinggal mati ya. Ingkanat hamilan, kalau seorang istri itu dalam keadaan hamil, fa'iddatuha biwad'il hamli, sama. Kalau dalam keadaan hamil, iddahnya sama. Karena di sini ukurannya dengan wad'il hamli, yaitu dengan melahirkannya itu. Kalau sudah melahirkan maka sudah iddahnya selesai. Karena sudah sesuai dengan tujuan daripada iddah. Kan tadi di depan sudah kami sebutkan bahwa iddah itu tujuannya adalah untuk mengetahui bara'atul rahimnya, yaitu untuk diketahui bebasnya rahim dari suami sebelumnya. Nah, dengan wad'il hamli, dengan adanya kelahiran itu, maka sudah bersih rahimnya. Itu sebegitunya. Jadi syariat itu seperti itu. Syariat sampai dijamin dulu ya bersih, sampai dijamin bersih dulu. Sehingga ini kadang-kadang ada ya sebagian ya orang non muslim itu terpikat dengan aturan-aturan yang seperti ini karena sebegitu mendalamnya aturan-aturan di dalam Islam. Seperti itu saja, di sisi lini kehidupan yang seperti itu saja itu sudah diatur di dalam Islam agar terbebas dari percampuran ya. Jadi rahim itu di dalam rahim tidak terjadi percampuran. Terus kemudian ingkanat hamilan fa'iddatuha biwad'il hamli. Terus wa ingkanat hamilan wa hiya min zawati ay sawahibil haid fa'iddatuha salasatu qur'in. Jadi kalau ada seorang perempuan ya, cerai bukan karena ditinggal mati suami, karena cerai biasa, tapi dalam keadaan dia masih haid, masih aktif haid maksudnya di sini. Wa hiya min zawatil haid ay sawahibil haid ya.
perempuan ini masih aktif haidnya, gunung berapinya itu masih aktif. Fa'iddatuha salah satu qur'in. Jadi iddahnya itu dengan 3 paket antara suci dan haid seperti itu. Ya, namanya 30 namanya 30. Jadi harus 30. Nah, 30. Makanya ya, ini penting untuk dipahami bahwa qur'un itu kemudian dimaknain wahiyya alat bahar. Jadi mengalami 3 kali masa suci intinya. 3 kali masa suci. Tapi 3 kali masa suci ini akan berbeda cara penghitungannya ketika seorang suami menalak dikala istri itu sedang suci atau haid. Ini nanti beda cara itu. Makanya kemarin kalau di dalam bab yang sebelumnya itu kan termasuk tidak, sebetulnya hukumnya itu termasuk bid'ah itu. Itu sangat tidak elok ketika menceraikan seorang istri dalam keadaan haid. Itu penting untuk dihindari karena ini ada unsur menyengsarakan seorang wanita. Karena hitungan kurungnya itu tambah panjang. Gitu. Makanya harus dihindari. Itu syariat sampai sedetil itu. Syariat Islam sampai sedetil itu. Jadi beban seorang wanita itu bertambah ketika dicerai dalam keadaan haid. Meskipun talaknya tetap jatuh. Nah, makanya kemudian di sini dikatakan wa intul liqattahiran bi an baqiya min zamani tuhriha baqiyat ba'da talaqiha in qadat iddatuha bi ta'ni fi haidatin salisatin. Intinya kalau seorang wanita ditalak dalam keadaan suci, ya, maka habisnya itu ketika memasuki haid yang ketiga. Misal suci, haid, suci lagi, haid lagi, maka ketika memasuki haid yang ketiga itu masa iddahnya habis. Tapi sebaliknya autur liqat haidun au nufasa'a iqadat iddatuha bitaqni fi haidatin rabi'atin wa ma baqiya min haidiha la yuhsabu Qur'an. Quran di sini harus ditanwin ya, bukan nun seperti lafal Qur'an. Seperti lafal Al-Qur'an itu bukan. Jadi ketika seorang wanita ditalak dalam keadaan haid ataupun nifas, maka habis masa iddahnya itu ketika memasuki haid yang keempat. Karena talak yang dilakukan di waktu seorang istri itu sedang haid, maka haid yang pertama itu tidak dihitung sebagai paket kurung itu tadi namanya. Paket kurungnya tidak, tapi dihitung mulai setelah sucinya, mulai setelah masuk masa suci. Jadi misal seorang wanita ditalak dalam keadaan haid, maka awal mulainya iddah itu dihitung bukan dari itu, tapi dihitung ketika memasuki suci itulah dihitung satu, terus kemudian sepaket dengan haidnya, suci lagi, haid lagi, ya. Itu sehingga kalau yang model ini nanti habis masa iddahnya ketika memasuki haid yang keempat. Ya. Ini, nah, jadi seperti itu detailnya tentang penghitungan iddahnya seorang yang dicerai ya, dalam keadaan tidak hamil. Nah, kemudian kita lanjutkan seorang wanita yang cerai atau ditalak dalam keadaan bukan karena faktor ditinggal mati suami, itu ada lagi modelnya. Wa in kanat tilkal mu'taddah shaghiratan aw kabiratan lam tahid aslan wa lam tablugh sinnal ya'si aw kanat mutahajjiratan aw ayisatan ila akhirih fa iddatuha thalathatu ashhur. Nah, kemudian yang berikutnya ada seorang istri ya, ditalak yang biasa ini normal, bukan karena kematian seorang suami, tapi dalam keadaan masih intinya belum masa haid atau tidak haid kata, atau menopause.
maka ya, iddahnya itu adalah 3 bulan. Iddahnya itu adalah fa'iddatuha salah satu asyhurin. Maka iddahnya adalah 3 bulan. Kemudian wal mutallaqatu qabla dukhul biha la iddata 'alaiha. Sedangkan mutallaqah ya, mutallaqah qabla dukhul itu orang wanita yang ditalak ya, sebelum didukhul, sebelum dipakai ya, sebelum dipakai tapi di tempatnya ya. Kan ada kalanya